Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kesempatan sore hari ini kita ingin sama-sama jalan-jalan ke tempat yang jauh tapi sebenarnya dekat. Kata banyak orang jauh sekali tapi sebenarnya dekat. Apa itu Bapak Ibu? Akhirat. Akhirat jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Jauh. Iya. Jauh ketika kita melihatnya dengan mata kepala. Tapi akan menjadi dekat kalau kita melihatnya dengan mata hati. Ya, bahkan dengan mata hati akhirat itu lebih dekat daripada dunia. Ya. Sebab, nah ini kita kadang sering menganggap akhirat jauh. Kenapa? Ya kan, kalau akhirat kan bayangannya ada dua kemungkinan, surga atau neraka. Ya. Surga itu jauh atau dekat? Minimal nunggu kiamat. Kapan kiamat? Iya. Padahal kalau dengan mata hati surga itu dekat. Ya, sedekat diri kita. Kenapa? Karena ini kalau dalam pandangan mata hati, surga itu sebenarnya wujud apa Bapak Ibu? Wujud ridha Allah. Surga itu adalah wujud ridha Allah. Sebagaimana neraka itu wujud sukhtullah, kemurkaan Allah. Nah, kalau surga adalah wujud ridha Allah, yang namanya ridha Allah itu apa, harus nunggu kiamat untuk bisa kita dapatkan? Enggak. Dan ya, ini juga bicara soal kenikmatan surga. Ya. Sebenarnya ya, kenikmatan surga itu adanya di mana Bapak Ibu? Adanya di apa Mas Fakih? Bidadari. Nah itu karena kita melihat surga juga hanya dengan mata kepala. Kalau dengan mata hati, ada satu riwayat yang menyebutkan ketika para penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan mereka sudah menikmati segala kenikmatan yang ada di surga, ya, sudah puas, ya. Allah pun kemudian menyapa, wahai hambaku, bagaimana keadaan kalian? Terima kasih ya Allah, sungguh kami betul-betul merasakan nikmatnya surga. Allah pun kemudian menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kalian kenikmatan yang melebihi kenikmatan yang sudah kalian rasakan? Ya, para penghuni surga, ya termasuk kita, bisa jadi terheran-heran, ya Allah, nikmat apa lagi yang Engkau ingin tunjukkan kepada kami sementara kami sudah merasakan nikmat surga yang amat sangat luar biasa. Ya, Allah pun kemudian menyibakkan dirinya sehingga kita bisa melihat keindahan wajah Allah. Dan pada saat itulah Allah menyatakan kepada kita, wahai hambaku, ketahuilah aku ridha kepada kalian. Kalimah aku ridha kepada kalian itu jatuhnya di para penghuni surga, itu nikmatnya melebihi nikmat makanan, minuman dan lain sebagainya. Ada ketenangan dan kenyamanan yang luar biasa ketika mendengar pernyataan Allah ridha kepada kalian. Itulah sebenarnya hakikat kenikmatan surga, yakni ridha Allah. Sebagaimana penderitaan orang-orang yang ada di neraka itu kapan Bapak Ibu? Ternyata
ya, dibakar, disetrika, dilemparkan ke dalam neraka. Ada penderitaan yang melebihi semuanya. Apa itu? Ketika mereka mendengar pernyataan kalau Allah murka kepada mereka. Jadi pernyataan Allah murka kepada mereka itu jauh lebih menyakitkan para penghuni neraka, melebihi sakitnya dibakar api neraka. Nah, perhatikan logikanya, kalau pengen merasakan surga, kenapa harus nunggu kiamat? Padahal kenikmatan surga ada pada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang semuanya sangat tergantung sejauh mana kita melihat akhirat dengan mata hati. Dan hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kenapa mata hati? Karena siapapun tidak akan bisa melihat dan menemukan jalan menuju akhirat kecuali dengan mata hati. Dan jalan menuju akhirat itu namanya ridho Allah. Ya, namanya ridho Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah menemukan jalan menuju ridha Allah, itu sudah merasakan nikmatnya hidup. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita saja kalau semisal mau menuju ke satu tempat, tempatnya belum nyampe, tapi kita sudah berada di jalan menuju ke tempat itu. Wah, itu rasanya nyaman gak Bapak Ibu? Udah nyaman ini, alhamdulillah, ini pasti nyampe pada tujuan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan menuju akhirat namanya ridha Allah. Ya, itu jalan menuju akhirat namanya ridha Allah. Bukti bahwa orang sudah menemukan jalan menuju akhirat namanya ridha Allah adalah dia ridha dengan semua kenyataan yang ada dalam hidup ini. Dan kita ridha dengan semua kenyataan yang ada dalam hidup ini karena memang kita melihat kenyataan itu dengan mata hati. Ya, hanya dengan mata hati kita bisa ridha dengan semua kenyataan hidup. Tapi kalau tidak dengan mata hati, ridha itu sulit. Dan orang kalau nggak bisa ridha, ya Allah juga nggak akan ridha. Ya, sebagai contoh, kira-kira Bapak Ibu ridha nggak kalau seandainya kucing tetangga buang kotoran di halaman rumah Bapak Ibu? Ridho enggak? Kenapa enggak ridho? Karena kita melihat kucing yang buang kotoran itu dengan mata kepala, tidak dengan mata hati. Betul Bapak Ibu? Sebab kalau kita coba rinci ya, kucing itu makhluk ciptaan Allah. Dia buang kotoran di halaman rumah kita, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Dia kucing, makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Dia buang kotoran kok di halaman rumah kita, bukan di halaman rumah yang punya. Itu tidak akan mungkin kecuali atas kehendak Allah. Terus kita nggak ridho, itu sama dengan nggak ridho sama Allah. Betul Bapak Ibu? Padahal kalau kita ridho, wah itu otomatis Allah ridho nggak? Allah ridho. Berarti kalau kita melihat kucing yang buang kotoran di halaman rumah kita, kucing tetangga, pakai mata hati, Sebenarnya kucing buang kotoran di halaman rumah kita itu membawa apa? Itu cara Allah ingin memberikan ridhonya kepada kita. Kalau dia buang kotoran di halaman rumah yang punya, kita jadi punya kesempatan ridho enggak? Kita nggak ada peluang untuk ridho. Nah kalau kita nggak ada peluang untuk ridho, dapat ridho Allah? Ya enggak. Karena Allah akan meridhoi kita kalau kita ridho dengan semua yang sudah digariskan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tapi memang bicara soal mata hati, namanya juga mata. Jadi ya kalau digambarkan itu seperti bapak ibu naik mobil, kacanya bersih, jadi jalannya kelihatan jelas. Bakalan selamat gak? Kemungkinan selamatnya besar. Tapi bisa jadi kaca mobilnya itu tertutup kabut, embun, jadi ya jalannya remang-remang. Kemungkinan celakanya ada nggak? Ada. Apalagi yang kanan, nggak kelihatan sama sekali. Kalau tetap jalan, masalah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga keadaan mata hati manusia. Semua manusia punya hati, dan di setiap hati manusia ada matanya. Ya, kalau di Quran Allah menyebut mata hati itu dengan sebutan basirah. Basirah itu mata hati. Semua orang yang punya hati ada matanya, punya mata. Nah, cuma mata hati manusia itu bisa 3 kemungkinan. Bisa jelas, terang, bisa rabun. Rabun itu min, nah minnya juga bisa -1, 2 sampai bisa jadi 9. Ada tingkatan-tingkatannya, dan ada yang mata hatinya buta. Nah, kira-kira selama ini kita menjalani hidup ini dengan mata hati yang jelas, rabun atau buta? Nah, ini kayaknya kita tes. Tes penglihatan dulu ini, tes penglihatan mata hati. Karena ini hal yang sangat penting. Kenapa penting? Ini salah satu tesnya. Ini tes penglihatan mata hati kita, jelas, rabun atau buta. Hadir di satu acara, ada makan-makan modelnya prasmanan. Pas giliran kita ngambil nasi, kemudian ngambil lauk, pas mau ngambil telur balado tinggal 3. Wah, lihat ini kan sudah ngiler duluan. Enak sekali ini telur. Nah, waktu kita mau ngambil, kita sempat nengok dulu ke belakang. Ternyata di belakang kita ada 3 orang. Ada 3 orang ngantri di belakang kita, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang kita lakukan dengan telur balado ini? Ngambil atau tidak ngambil? Kalau ngambil, nah itu berarti mata hatinya rabun. Nggak ngelihat bahwa yang di belakang masih ada 3 orang. Dan kalau ngambilnya 2, itu sudah buta. Tapi kalau nggak ngambil, kenapa nggak ngambil? Biar semua yang ada di belakang saya dapat telur balado. Betul Bapak Ibu? Tapi ini kan baru satu kasus. Katanya kalau satu kasus nggak boleh jadi keputusan, harus ada second opinion. Ini second opinionnya. Bapak Ibu, alhamdulillah dapat rezeki yang cukup. Biasanya orang kalau rezekinya cukup, itu yang membutuhkan banyak nggak? Banyak. Nah, ada orang yang pengen pinjem, akhirnya dipinjemin, memberi hutang pinjaman. Entah kenapa beliau ini janji sebulan, kok sebulan nggak jelas ini di WA, nggak dibalas gitu ya. Janji tapi nggak jelas. Ini orang gimana ya? Sampai suatu saat kita ketemu dengan beliau, dicari-cari nggak ketemu, di satu acara ketemu. Apa yang kita lakukan? Ngelihat dia di satu acara, parani. Betul nggak Bapak Ibu? Parani ditagih di muka umum. Itu bikin beliau malu nggak? Oh, malu. Itu berarti dia buta mata hati. Tapi kalau tetap ditagih, walaupun mungkin agak sembunyi-sembunyi, kayaknya itu rabun deh. Kalau betul-betul punya mata hati,
Apa yang kita lakukan ketika ketemu dengan orang yang berhutang kepada kita? Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau kan mujtahid, ulama, ya, dan kaya. Ya, layaknya orang kaya, banyak yang berhutang. Banyak itu yang berhutang. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ketika suatu hari beliau ketemu dengan orang yang berhutang kepada beliau? Beliau itu menghindar, nggak mau ketemu dengan orang itu. Kenapa? Benci? Enggak. Ketika beliau ditanya, kenapa? Aku khawatir kalau dia malu ketemu saya. Aku tidak ingin dia malu ketemu saya. Dan memang biasanya orang kalau berhutang, apalagi lama nggak bayar, terus ketemu dengan yang menghutangi, itu rasanya punya wajah nggak? Kan nggak punya wajah. Aku nggak ingin dia malu kalau ketemu saya. Nah, itu berarti beliau, Imam Abu Hanifah, melihat orang yang berhutang kepada beliau pakai mata hati. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itu mari sama-sama kita berbincang tentang bagaimana kita melihat hidup ini dengan mata hati. Iya. Karena kalau kita melihat hidup ini dengan mata hati, maka pasti kita akan melihat jalan-jalan menuju surga. Jalan-jalan yang akan membuat kita insya Allah mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Melihat hidup dengan mata hati. Nah, ini perumpamaan dulu ya. Kita kan ada mata hati, ada mata kepala. Ada nggak orang yang mata kepalanya tidak bisa melihat? Ada, ya, namanya buta. Buta mata. Ya, kita bisa bayangkan orang kalau buta mata itu bisa masalah nggak ketika jalan? Ya, seperti beliau ini. Ya, karena buta mata, ya bisa jadi dia tetap jalan, nggak tahu kalau di depan ada lubang. Resiko kan? Itu buta mata. Hal yang sama sebenarnya dengan buta hati. Bedanya kalau buta mata nyemplung ya tenggelam. Tapi kalau sampai ada orang yang buta mata hati, nyemplungnya kemana Bapak Ibu? Ke lubang juga, tapi lubang yang isinya adalah api neraka. Yang dalamnya nggak cuma 2 meter, 3 meter. Dalamnya jurang neraka itu, ya pernah Nabi menyampaikan seperti kita melempar batu, batu itu masuk ke dalam jurang dan akhirnya sampai di dasar jurang setelah melewati waktu 70 tahun. Jadi setelah 70 tahun baru batu itu sampai ke dasar jurang. Itu dalamnya jurang neraka. Jadi kita nggak bisa bayangkan. Ya. Kita aja yang saat ini usianya ya kayaknya sekitar 40, 50 gitu. Tapi rasanya dari lahir sampai sekarang ibarat kita jalan itu sudah sampai mana Bapak Ibu? Ini 70 tahun. Iya. Dan jadi orang kalau buta mata hati, ya udah nanti di akhirat dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fenomena orang-orang yang buta mata hatinya. Di surat Al-Hajj ya, ayat ke-46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi ini bahaya yang luar biasa kalau sampai ada orang yang hatinya buta, hatinya tidak bisa melihat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata hati yang terbuka, iya, ini impactnya akan membuat siapapun merasakan nikmat manisnya kebaikan dan merasakan pahit busuknya keburukan. Ini orang yang betul-betul membuka mata hatinya, melihat apapun dengan mata hatinya, itu akan merasakan nikmat manisnya kebaikan dan merasakan pahit busuknya keburukan. Jadi contoh semisal kita baca Quran,
selama ini kita melihat Quran, deretan huruf-huruf yang ada di Quran, pakai mata hati atau mata kepala? Kalau seandainya ada orang baca Quran, ya dia lihat tulisan Quran, kok baru 5 menit sudah mulai kabur, ada nggak? Tulisannya kok nggak jelas gitu. Nah itu karena dia melihat Quran dengan mata kepala, tidak dengan mata hati. Kalau dengan mata hati, huruf-huruf Quran itu huruf-huruf yang sangat indah, huruf-huruf yang sangat menawan, ya, sehingga kita senang melihatnya. Ngelihat senang itu bukan karena ini ha, ini kha, enggak, tapi karena ini ha-nya Quran, ini kha-nya Quran. Jadi ketika kita baca alam taro, ya sebenarnya ya alam taro itu kan dia bahasa Arab juga, tetapi kalau alam taro yang ada di Quran itu beda dengan alam taro yang diucapkan oleh manusia biasa. Ya. Al-insan, ya orang Arab juga menyebut manusia itu al-insan, tapi kalau kita menemukan al-insan itu di dalam Al-Quran itu tetap rasanya beda dengan kalau kita menemukan al-insan di luar manusia, di luar Al-Quran. Ya. Sama Bapak Ibu, sama sebenarnya. Kita lebih merasakan indahnya uang warna merah itu kalau uang itu ada di dompet kita atau ada di dompet orang lain. Ya, kalau di dompet orang lain kan nggak terasa indahnya, tapi kalau ada di dompet sendiri, seperti itu gambaran tentang mata hati, dan itu logis, rasional. Selogis ini kalau kita pakai mata kepala dulu ya, agar kita bisa merasakan memang seperti itu orang kalau melihat segala sesuatu dengan mata hati. Ini buah apa Bapak Ibu? Jeruk. Kita bisa menyebut jeruk karena ngelihat. Kalau nggak ngelihat ya kita nggak bisa nyebut. Kita ditawari 2 jenis jeruk, kanan dan kiri. Yang kanan ini jeruk yang segar, kiri busuk. Kalau segar rasanya enak, rasanya manis. Kalau busuk rasanya nggak enak, pahit. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita diminta memilih jeruk yang kanan atau kiri, jelas kita akan memilih yang kanan. Ini kan karena mata kepala kita bisa melihat. Ya, ini pengalaman mata kepala, dan ini sangat maklum kita semua memang seperti itu. Tapi sekarang kita gunakan mata hati. Ada kiri, ada kanan. Yang kiri orang apa? Gosip. Yang kanan tadarus. Gosip baik atau buruk? Buruk. Tapi rasanya enak. Nah itu mata hatinya masalah. Mata hatinya masalah. Tadarus Quran baik, rasanya enak, tapi dibanding rasanya enak mana? Nah ini contoh Bapak Ibu. Iya. Jadi orang kalau mata hatinya bermasalah, jadi kebalik, suka dengan yang buruk, gak suka dengan yang baik, merasakan nikmatnya yang buruk, manisnya yang buruk, pahitnya yang baik. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah, padahal ya dalam soal gosip ini Allah sudah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dallah. Janganlah sebagian kalian menceritakan kejelekan sebagian yang lain. Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, sebenarnya ayat ini sudah cukup belum untuk membuat kita tidak berani ngegosip? Sudah cukup belum Bapak Ibu? Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi kenapa sudah tahu ini firman Allah, ya kita menyatakan iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, tapi masih berani cerita jelek orang lain? Ada apa ya, dengan diri orang-orang seperti ini? Ya nggak cukup, masih banyak orang yang berani cerita jelek orang lain. Nah karena itu Allah melanjutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kalian suka makan daging saudaranya yang telah mati? Ya.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, ini memberikan pengertian kepada kita apa Bapak Ibu? Gosip itu bukanlah berbagi informasi, tapi berbagi bangkai saudaranya sendiri. Berarti tambahan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita itu sebenarnya sudah cukup belum bagi kita untuk membuat kita mual ketika mendengar cerita jelek orang lain. Itu sebenarnya sudah cukup belum? Sudah. Tapi kenapa ada orang yang masih senang dengan ngegosip? Iya, berarti kalau begitu siapakah yang bisa melihat gosip itu seperti berbagi bangkai? Orang yang melihat gosip dengan mata hati. Ya, hanya orang yang melihat gosip dengan mata hati. Jadi kalau kita melihat ada orang ngegosip di TV, ya, ada acara gosip, kita ngelihatnya pakai mata hati, itu asli kita bakalan mual Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang kita lihat ini orang sedang berbagi gulai kaki orang. Itu kalau pakai mata hati. Ya, tapi kalau memang nggak pakai mata hati, ya memang nikmat-nikmat saja cerita jelek orang lain. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata hati ini pula yang selalu, ya, mata hati yang selalu terbuka akan membuat siapapun melihat apapun yang ada dalam hidup ini sebagai kesempatan beramal baik. Sebagai kesempatan beramal baik. Itu kalau mata hati kita selalu terbuka. Melihat segala sesuatu itu pakai mata hati. Melihat segala sesuatu pakai mata hati. Kemarin ada orang nanya begini Bapak Ibu, Ustaz, saya ada pengalaman nih. Ya, jadi saya kan punya sampah yang saya tempat sampah kami. Jadi kami naruh sampah itu di depan rumah dan diambil oleh tukang sampah. Nah, suatu saat ada tetangga dia nitip sampah. Nitip sampah di tempat sampah kami. Nah, sampahnya ternyata pempes. Qadarullah, ternyata ada kucing yang merobek-robek kreseknya sehingga pempesnya berhamburan. Datanglah tukang sampah itu. Wah, tukang sampahnya nggak suka. Saya dimarahin sama tukang sampah. Lah itu gimana Pak Satori? Terus saya jawab begini, Ibu, kalau seandainya Ibu ngelihat ada orang susah, terus Ibu bisa menyelamatkan beliau dari kesusahan, kira-kira Ibu seneng kan? Ya senang, saya bisa menyelamatkan orang lain dari kesusahan. Nah, kalau Ibu senang apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi pada diri Ibu, ya persis seperti Ibu. Ibu sedang menyelamatkan tetangga dari dimarahi tukang sampah. Ya, tapi kalau tidak dengan mata hati tetap menolak nggak Bapak Ibu? Tetap menolak gitu. Makanya memang penting bagaimana kita melihat apapun itu dengan mata hati. Ya, melihat apapun dengan mata hati. Ya, mungkin besok nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana kita melihat mata hati, karena kalau tidak dengan mata hati itu kita suka kebalik-balik. Ya, kita sebenarnya lebih senang, lebih suka senang atau lebih suka susah? Senang. Nah, itu kita melihat pakai mata kepala. Kalau pakai mata hati, susah itu membuat kita lebih senang daripada senang. Lebih suka, kenapa? Karena kalau seandainya ya, seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sendal kita hilang, ada kesempatan beramal baik. Iya. Atau kalau contoh ya, bapak-bapak ini ya, punya istri yang baik, iya, dan kemudian berbuat baik kepada istri yang baik, ada nilai enggak? Ada. Tapi kalau ada suami punya istri yang enggak baik, tapi suami ini tetap berlaku baik kepada istrinya, ada nilai enggak kebaikannya? Ada. Mana yang nilai kebaikannya lebih tinggi? Berarti yang lebih beruntung yang istrinya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga
saya hampir bisa pastikan kalau Bapak Ibu ya tidak melihat ini dengan mata hati. Ini bapak-bapak aja lah yang ada di depan saya. Punya istri sangat sabar. Punya istri sangat sabar. Sebagai suami Bapak senang nggak? Senang. Alhamdulillah. Nah itu berarti kita melihat istri yang sabar pakai mata kepala, nggak pakai mata hati. Kalau suami senang punya istri yang sabar, itu senang atas apa? Kalau senang kan berarti di situ ada keuntungan yang didapat. Apa keuntungan yang didapat punya istri yang sabar? Apa keuntungan yang didapat? Apalagi kalau bahasanya istri yang sabar, itu kan berarti sabar menghadapi suami. Berarti sebenarnya yang untung itu suaminya atau istrinya? Yang pasti untung. Yang pasti untung kan yang sabar. Betul nggak? Orang kalau sabar itu untung nggak? Untung. Berarti yang untung suami atau istri? Itu bagi istri, suaminya menguntungkan. Nah kalau sabar menghadapi suami berarti kan suaminya ya paling tidak suka marah, egois, mau menang sendiri. Nah kalau ada suami kok egois, mau menang sendiri, itu kira-kira suami yang untung atau buntung? Bayangkan ada suami bilang begini, wah saya betul-betul senang punya istri itu sabarnya bukan main, tak marahin, diem gitu. Gak saya kasih uang, diem, wah senang sekali saya punya suami kayak gini. Itu istri punya istri seperti ini, istrinya sabar untung, tapi kan suaminya buntung. Nah itu salah satu contoh bahwa kita kalau melihat fenomena kehidupan hanya dengan mata kepala, kadang kita tertipu oleh diri kita sendiri. Tapi kalau kita melihat kehidupan ini betul-betul dengan mata hati, kita akan menemukan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kita bahas lanjutannya insya Allah. Sekaligus juga sebenarnya nanti akan kita kaitkan dengan bagaimana kita melihat rezeki dengan mata hati. Ya, melihat rezeki dengan mata hati. Karena banyak sekali orang salah di dalam memahami rezeki karena melihat rezeki itu hanya dengan mata kepala. Iya, harusnya kita melihat apapun termasuk rezeki dengan mata hati. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.